Oke, ya udah kita mulai aja. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. BTW aku izin gak on cam karena sinyalnya lagi jelek, jadi kayaknya nggak memungkinkan untuk on cam. Nah, di pertemuan kedua ini eh, kita bakal ngebahas tentang perencanaan bisnis konstruksi. Jadi sebelum masuk ke kewirausahaan ya, karena kewirausahaan itu kita ada di dalam bisnis, jadi baiknya kita eh, tahu dulu cara bikin si bisnisnya terlebih dahulu. Intinya kayak gitu di pertemuan ini. Nah, untuk agendanya, hari ini tuh bakal dibagi jadi tiga bahasan besar. Yang pertama kita pelajari dulu bisnis jasa konstruksi itu seperti apa. Terus kalau udah tahu bisnisnya seperti apa, baru masuk ke yang kedua, cara membangun si bisnis itu, rencananya kayak gimana. Dan yang terakhir, nanti kita coba membangun bisnis konstruksi yang berbasis kewirausahaan. Gitu. Nah, masuk ke agenda yang pertama, eh, kita bakal pelajarin dulu si anatomi bisnis konstruksinya itu. Di sini bisa dilihat ada alur. Jadi, kalau di deskripsiin si alur ini tuh biasanya bisnis konstruksi itu semuanya bermulai dari klien. Kliennya itu bisa swasta, bisa juga pemerintah kalau di negara gitu. Nah, si klien ini biasanya punya kebutuhan, misalnya pengen bangun gedung, jalan, atau infrastruktur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan si klien itu. Tapi si klien ini tuh bisa jadi dia nggak mau atau nggak punya kapasitas untuk mengelola langsung si proses pembangunannya atau biasa disebut swakelola. Akhirnya klien itu tuh mengalihkan risiko untuk membangun si kebutuhan mereka ke perusahaan konstruksi, mengalihkan resikonya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kontrak. Nah, kontraknya itu biasanya kontrak pekerjaan agar si perusahaan konstruksi ini tuh menjadi penyedia jasa untuk membangun kebutuhan yang dibutuhkan sama si kliennya. Nah, terus si perusahaan konstruksi ini nggak kerja sendiri, dia juga akan mengalihkan sebagian resiko atau sebagian pekerjaannya ke supplier dan subkontraktor. Misalnya untuk kebutuhan material, pekerjaan spesialis, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya bisa dikatakan si dalam alur ini tuh bisa dibilang sebagai rantai pengalihan risiko dari klien ke kontraktor, terus dari ke kontraktor ke pihak-pihak lain yang terlibat. Nah, nanti di akhir proyek itu, si perusahaan konstruksi ini bakal nyerahin hasilnya dalam bentuk aset fisik ke klien yang sesuai dengan kebutuhan si kliennya. Nah, dari situ, si perusahaan konstruksi itu bakal dapat bayaran berupa modal yang disediakan dari si klien, ditambah margin keuntungan yang didapatkan si perusahaan konstruksi. Nah, jadi secara sederhananya, eh, sistem ini tuh, sistem bisnis ini tuh ada untuk mengubah kebutuhan klien menjadi aset fisik melalui koordinasi banyak pihak. Intinya kayak gitu sih anatomi bisnis konstruksi. Nah, terus alur tadi itu buat apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya alur tadi itu dikerjain secara umumnya ada tiga objektif utama yang ingin dicapai si perusahaan konstruksi dalam melakukan si alur itu. Yang pertama ada akuisisi. Akuisisi itu lebih ke bagaimana perusahaan mendapatkan proyek. Karena konstruksi itu kan project based, jadi kalau nggak ada proyek ya bisnisnya berhenti. Maka perusahaan tuh harus aktif cari peluang, ikut tender, bangun relasi, bahkan kadang berkolaborasi sama perusahaan lain agar mereka dapat sih proyek-proyek lainnya dan bisa kerja gitu. Nah, terus yang kedua tentunya ada profitabilitas. Jadi dapat proyek aja tuh nggak cukup, tapi si proyek yang dikerjain itu harus ngasih keuntungan ke perusahaan.
Karena di konstruksi itu risikonya juga besar, jadi kalau salah hitung bisa rugi di tengah jalan. Jadi untuk dapat profit itu emang harus hati-hati banget, harus merencanakan dengan baik agar si proyek yang dikerjain nggak akan rugi. Nah, terus yang ketiga ada keberlanjutan. Artinya si perusahaan itu tuh harus bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi nggak cuman dapat satu proyek itu beres aja, tapi setiap selesai satu proyek, mereka tuh harus punya reputasi, harus punya sistem, dan kalau bisa terus dapat proyek-proyek berikutnya karena punya reputasi yang baik gitu. Nah, ketiga objektif ini tuh saling berkaitan. Karena kalau nggak ada akuisisi, nggak akan ada proyek. Terus kalau nggak ada proyek, nggak akan dapat profit. Dan kalau nggak ada profit, ya kita nggak bisa ada keberlanjutan di bisnisnya dan nggak akan bertahan lama. Nah, intinya kayak gitu. Nah, terus untuk bisa menjalankan semua itu, perusahaan konstruksi itu gak bisa berdiri sembarangan, gak bisa asal dibuat, tapi harus ada bentuk dan legalitas yang jelas. Di Indonesia sendiri ini tuh diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sebenarnya nggak cuma mengatur hal ini aja, cuman yang bakal dibahas di kelas ini lebih ke dari sisi kepemilikan sama dari segi bentuk entitas. Dari sisi kepemilikan, biasanya suatu perusahaan konstruksi itu bisa berbentuk perseorangan, partnership, korporasi, atau koperasi. Ini bisa dibaca sendiri. Yang intinya lebih ke kalian pengen bisnisnya tuh kalian sendiri yang pegang atau kerja sama-sama orang lain atau kayak gimana. Itu penting kalian tentuin buat nanti juga merencanakan profit kalian ke depannya kayak gimana, terus arahnya kayak gimana, itu penting untuk ditentuin di awal sih bentuk umumnya. Nah, terus ada juga dari sisi jenis usahanya yang paling umum ada di Indonesia itu eh, bisa perusahaan konstruksi yang bergerak di jasa konsultasi, lebih ke pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan. Terus bisa juga lebih ke pelaksanaan konstruksi atau lebih sering dikenalnya sebagai kontraktor. Dan yang terakhir bisa juga pekerjaan terintegrasi seperti EPC dan design build. Nah, pemilihan bentuk ini tuh penting karena akan mempengaruhi tanggung jawab hukum, skala proyek yang bisa diambil, dan kredibilitas si perusahaannya. Gitu. Nah, terus eh, kalau dari tadi tuh kita lebih ngelihat ke dalam perusahaan konstruksi sendiri, kita tuh nggak cuma lihat ke dalam si perusahaannya, tapi eh, kita harus ngelihat si lingkungan bisnisnya juga. Karena lingkungan bisnis ini sangat mempengaruhi si perusahaan kita nantinya. Misalnya dari sisi pasar, lagi banyak proyek atau enggak, itu bakal ngaruh ke kita bakal mudah dapat proyek atau enggak. Terus juga dari sisi klien potensial kita dari pemerintah kah, dari swasta kah, atau developer, itu bisa kita tentuin juga. Terus dari sisi regulasi, banyak izin, standar, dan kebijakan yang harus kita patuhi. Terus, dan banyak lagi ada faktor seperti akses pendanaan, perpajakan, tenaga kerja, bahkan aspek keselamatan dalam lingkungan. Pokoknya banyak faktornya dan harus benar-benar dipahami karena eh, ini tuh pasti akan mempengaruhi bagaimana perusahaan konstruksi yang kalian buat bisa menjalankan bisnisnya. Intinya kayak gitu. Nah, terus masuk ke agenda selanjutnya, yang kedua, itu membangun rencana bisnis. Nah, rencana bisnis ini tuh nggak cuma sekedar dokumen formal atau administratif aja, tapi ini tuh peta jalan yang bakal jelasin bisnis kita mau dibawa kemana dan bagaimana cara mencapainya. Nah, untuk membangun bisnis tuh ada 5 tahapan. Yang pertama ada membuat si rencana bisnisnya dari tingkat strategis hingga
tingkat operasional. Terus yang kedua pendanaan, mengembangkan modal. Yang ketiga legalitas, perusahaannya harus punya lisensi dan izin. Terus yang keempat aset, perusahaannya harus punya peralatan dan infrastruktur yang mendukung untuk operasional si bisnisnya. Dan yang kelima promosi untuk dapat si proyek akuisisi tadi gitu. Nah, yang bakal dibahas dan jadi garis besar di pertemuan ini tuh lebih ke membangun si rencana bisnisnya. Karena ini tuh eh, hal paling penting, karena kalau kita nggak ada rencananya, ya kita tuh kayak nggak punya fondasi awal arahan bisnis kita tuh mau ngapain, kayak langsung loncat aja ke itu biasanya rentan untuk gagal gitu. Jadi rencana bisnis ini tuh penting banget dan nggak boleh asal dibuat hanya sekadar administratif aja gitu. Jadi benar-benar harus dipikirin secara matang itu. Nah, terus dalam penyusunan rencana bisnis ada 7 tahapan. Yang pertama ada situation analysis atau analisis internal, kedua external analysis, ketiga gap analysis, empat action development, lima research assessment, keenam target setting, sama ketujuh financial modeling. Nah, masuk ke eh, tahap yang pertama dan yang kedua ini pemetaan situasi dan eksternal. Kalau tahapan situation analysis itu kita lebih ke melihat ke dalam, eh, kita punya kemampuan apa, sumber daya kita sejauh mana, pengalaman kita seperti apa. Kayak ini tuh penting biar kita nggak overestimate sama kemampuan kita sendiri dan kita juga tahu sejauh mana kita mampu untuk melakukan si bisnis ini. Sedangkan external analysis itu kebalikannya. Kita lihat ke luar, kita analisis pasar, ada peluang proyek apa enggak, terus kompetitor kita siapa, klien potensial kita kayak gimana, terus regulasi dan aturan hukum yang perlu kita perlu kita jalanin kayak gimana. Pokoknya kita lebih ke lihat ke eksternal. Ini tuh penting juga karena bukan kita yang menentukan proyek, tapi dari sisi eksternal, dari sisi pasar dan kebijakan pemerintah yang bakal nentuin proyek-proyek yang datang ke kita. Nah, buat si internal sama eksternal analisis ini tuh, kalian bisa gunain matriks SWOT buat ngebantu memetakan si internal sama eksternal analisis itu. Ini contoh matriks SWOT-nya kayak gini. Nanti bisa dibaca sendiri aja, tapi S tuh ngeliatin kekuatan, lebih ke kekuatan secara internal kita punya apa, terus W-nya itu kelemahan atau weakness, hal-hal yang menghambat yang secara internal yang bisa menghambat bisnis kita tuh apa, terus O opportunities, peluang, itu dari eksternal, eh, peluang apa yang bisa membantu kita dan bisa kita manfaatkan. Terus yang T, ancaman, itu juga secara eksternal. Ancaman-ancaman eksternal apa yang bisa menghambat dan membahayakan bisnis kita. Intinya kayak gitu. Ini nanti contohnya bisa dibaca. Nah, terus selanjutnya ada gap analysis. Nah, sebenarnya gap analysis ini tuh lanjutan dari dua tadi. Jadi habis kita lihat internal dan eksternalnya, kita bakal ngelihat jarak antara kondisi kita sekarang dengan kondisi ideal yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar tuh kayak gimana. Nah, misalnya aja secara gampangnya, eh, kita mau ikut proyek besar gitu, tujuannya, keinginannya. Tapi di kondisi saat ini, kita belum punya sertifikasi atau pengalaman. Itu kan ada gapnya. Yang mana gap itu tuh nantinya harus kita tutup dengan action development atau action analysis. Jadi setelah tahu gapnya, baru kita
bisa menentukan aksi apa yang harus dilakuin agar si tujuannya nanti itu bisa tercapai, eh, dan memperkecil gap antara kondisi saat ini sama kondisi yang ingin dicapai. Nah, gap analysis itu tuh nanti bakal dibuat kayak action yang harus dijalankan, misalnya apakah kita perlu rekrut tim, perlu cari partner atau enggak, perlu mulai proyek dari mana. Nah, di sini tuh si strategi-strategi itu mulai terbentuk gitu, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada research assessment atau penilaian sumber daya. Nah, kan tadi tuh udah mulai ada muncul strategi-strategi dari gap analysis. Nah, tapi strategi itu tuh harus realistis. Makanya kita tuh perlu lihat lagi, kita tuh punya kapabilitas lewat sumber daya. Kita punya kecukupan untuk menjalankan strategi itu apa enggak. Nah, sumber dayanya tuh yang harus kita nilai seenggaknya dari 5 ini, dari segi manusianya, apakah kita punya kapasitas SDM yang memenuhi, terus kita bisa memimpin dengan baik atau enggak, terus dilihat juga dari asetnya, peralatan apa aja yang kita punya, mesin apa aja, infrastruktur fisik apa aja, karena nggak mungkin kan kayak misal kita ngambil proyek fondasi tapi kita nggak punya alat pancangnya atau apanya gitu. Dari asetnya juga harus dilihat, terus dari IT-nya, sistem informasi dan kapabilitas digital, terus dari segi rantai pasok, eh, kita punya supplier sama subkon apa enggak gitu. Terus dari yang kelima dari finansial, kita harus lihat juga kalau ngambil proyek tuh kita mungkin nggak mendanai si proyek itu walaupun kita punya dapat modalnya dari klien, tapi kan eh, harus diputar gitu uangnya. Kita bisa nggak gitu menjalankan proyek itu dengan kondisi finansial yang sekarang. Intinya kayak gitu. Nah, terus setelah udah tahu si kapabilitas sumber daya kita kayak gimana, kita masuklah ke target setting atau merumuskan objektif sama target. Nah, target ini tuh harus jelas dan terukur atau bisa disebut SMART goals. Jadi, target tuh harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Nah, misalnya contohnya tuh target tuh bisa kayak dalam 1 tahun perusahaanku tuh harus dapat 2 proyek, atau dalam 1 tahun harus dapat margin berapa gitu, profit berapa. Pokoknya harus terukur dan dapat dicapai. Nah, kadang tuh beberapa perusahaan konstruksi saat ini targetnya tuh nggak jelas. Misalnya targetnya cuman ya udah pengen sukses, pengen dapat proyek, tapi nggak terukur dan eh, kayak nggak bisa dinilai udah tercapai atau enggaknya. Nah, target yang kayak gitu tuh nanti bisa ngebuat si perusahaan itu tuh nggak bisa berkembang, karena kalau misalnya kita nggak bisa ngukur itu kan kita nggak bisa tahu si targetnya udah tercapai atau enggak. Kalau misalnya nggak tercapai kan seharusnya itu bisa diperbaiki agar selanjutnya hal-hal apa aja yang bisa diperbaiki agar di kemudian hari si target itu bisa tercapai. Tapi kalau dari awal si targetnya nggak jelas gitu, nggak bisa diukur, ya kita juga nggak akan tahu apa yang salah dari operasional kita sehari-hari, dan jadinya nggak akan ada perkembangan di dalam bisnisnya. Intinya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu pemodalan finansial. Di sini tuh istilahnya kayak semua rencana tadi kita terjemahin ke dalam angka. Karena pada akhirnya bisnis tuh harus visible secara finansial. Di sini tuh kita kayak simpelnya ngebahas butuh modal berapa, potensi pendapatan berapa, kapan balik modal,
si dananya bakal kemana aja arusnya. Pokoknya eh, ini penting banget tapi nggak sesederhana itu. Karena cash flow di konstruksi juga sangat nggak sederhana. Tapi di pertemuan ini kita nggak bakal bahas ini terlalu ribet kayak gitu. Nah, terus masuk ke bisnis konstruksi berbasis kewirausahaan. Ini kita udah mulai shifting dari bangun rencana bisnis. Ceritanya di sini tuh kita udah punya bisnisnya dan saat ngejalaninnya kita pengen ngejalaninnya dengan basis kewirausahaan. Nah, sebelum masuk ke kewirausahaannya, aku coba ulang lagi materi minggu sebelumnya, di mana di bisnis konstruksi, eh, di sini tulisan kontraktor, tapi sebenarnya secara umum di perusahaan konstruksi itu tuh ada tantangan karena eh, konstruksi itu kan project based firm, jadi kontraktor tuh eh, kerja ada di head office-nya, tapi ada juga project base-nya, di mana itu tuh jadi tantangan karena perusahaan tuh harus eh, menang persaingan tender yang ketat, tapi juga harus apa, mengerjakan hal-hal manajemen di head office, tapi juga sambil harus nyelesain proyek yang kompleks di mana banyak batasan-batasannya dan eh, agar untung ya si proyek itu harus sukses gitu. Nah, jadi karena tantangan ini dirasa manajemen konvensional tuh nggak lagi cukup gitu. Nah, selain itu juga ada tantangan zaman sekarang, ada persaingan, ada risikonya yang tinggi, sama ada regulasi dan lingkungan. Pokoknya banyak tantangan-tantangannya di era sekarang. Belum juga tuntutan-tuntutan akan kemajuan digital dan lain sebagainya. Nah, terus eh, karena tantangan-tantangan ini, di minggu kemarin udah dijelasin tentang si corporate entrepreneurship atau CE sebagai solusi. Si CE ini tuh eh, tujuannya agar mengubah pola pikir dari pelaksana proyek jadi pencipta nilai gitu. Nah, kita bahas lagi si CE ini tuh jadi semangat kewirausahaan yang diterapkan dalam struktur perusahaan yang sudah ada. Jadi dari bisnis yang udah ada, bukan sekedar wirausaha individu, melainkan inovasi korporat. Jadi dijalankan dalam suatu bisnis. Nah, fungsinya bagi suatu perusahaan konstruksi itu tuh bisa dibilang ada tiga. Nah, fungsi utama: mencari solusi inovatif, misal material ramah lingkungan, efisiensi alat, metode yang lebih efisien, lean construction, BIM, dan sebagai macamnya. Terus proaktif mencari peluang pasar baru yang belum dimanfaatkan. Dan yang terakhir, beradaptasi secara cepat terhadap perubahan teknologi. Yang mana inti dari semua fungsi ini adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan keunggulan kompetitif agar sebagai suatu perusahaan kita tuh bisa lebih unggul dan ujung-ujungnya ketiga objektif utama yang tadi: akuisisi, profit, profit, profit sama keberlanjutan gitu. Nah, ini bahas yang 5 dimensi CE tadi. Jadi suatu perusahaan konstruksi kalau mau bisnisnya jadi berbasis kewirausahaan, harus ada 5 dimensi CE ini di dalam perusahaannya. Mereka harus otonomi, mandiri dalam mengambil keputusan, terus agresif dalam bersaing. Jadi si perusahaannya tuh harus punya upaya keras untuk unggul daripada perusahaan-perusahaan lainnya yang kompetitornya dia, inovatif, jadi bisa menciptakan atau mengaplikasikan metode atau teknologi baru eh, yang beda dari yang lain. Terus proaktif, mengantisipasi tren pasar masa depan, gak cuman ikut-ikut doang nunggu FOMO yang lain duluan, tapi kita kalau bisa jadi yang membuat tren gitu. Terus yang terakhir, berani mengambil resiko gitu. Nah, terus gimana sih cara kita eh,
cara kita menerapkan si 5 dimensi ini dan menerapkan si eh, CE ini. Nah, ada suatu penelitian yang mengenalkan tentang CE Capability Model atau CECM. Jadi, CECM ini merupakan metode untuk mengukur kesenjangan perusahaan antara kondisi saat ini dan target masa depan. Nah, bentuknya tuh jadi kayak matriks evaluasi yang diadaptasi dari CMM yang dirancang khususnya tuh untuk kontraktor atau perusahaan konstruksi di Indonesia. Tujuannya itu menilai seberapa matang perusahaan menerapkan satu faktor kunci CE. Nanti bisa dilihat faktor kunci CE itu apa. Terus mengidentifikasi kelemahan spesifik di lapangan, sama menjadi dasar merumuskan strategi peningkatan kinerja yang terukur. Gitu. Nah, terus jadi kontekstualnya di Indonesia tuh eh, dapat 21 faktor kunci itu jadi dari teori 5 dimensi CE global yang tadi, yang 5 ini itu si peneliti, aku lupa nama penelitinya, tapi si peneliti ini tuh ngewawancara 19 manajer kontraktor di Indonesia tentang si teori 5 dimensi ini. Nah, dari wawancara itu didapatkan 21 faktor kunci praktis yang bisa diaplikasikan sama si perusahaan kontraktor atau perusahaan konstruksi agar mereka itu bisa menjalankan bisnisnya dengan basis kewirausahaan. Nah, ini ada 21 faktor kuncinya. Jadi ini tuh kayak breakdown dari 5 dimensi dimensi CE di breakdown jadi 21 faktor kunci. Nanti bisa dibaca aja si faktor kuncinya ada apa aja. Nah, dari faktor kunci tadi ini tuh kita bakal menilai kondisi saat ini tuh seperti apa dan kondisi yang diharapkan itu eh, kayak gimana gitu. Mirip kayak gap analysis, tapi kita pakai metodenya CECM. Nah, eh, jadi ini tuh kita bakal ngukur strategi berdasarkan si CECM ini, eh, apakah si 21 faktor kunci ini dijalankan atau enggak gitu di dalam organisasi. Nah, nanti nanti si CECM ini eh, hasilnya itu ada tingkat kematangan penerapan si kewirausahaan di perusahaan konstruksinya. Dibagi jadi 4 level, ada level 1 awal kayak ya belum ada standar proses baku, masih bergantung pada individu aja gitu. Terus level 2 berulang, ini mulai sadar akan kewirausahaan, terus mengulang proses sukses di masa lalu, terus mulai ada continuous improvement, perbaikan-perbaikan berdasarkan kegagalan masa lalu, tapi belum jadi standar formal. Terus yang ketiga dikelola. Jadi si kewirausahaan ini mulai didefinisikan, dikendalikan, dan didukung top manajemen sama diberdayakan staff-staffnya agar menjalankan si kewirausahaan itu. Dan yang level 4 dioptimalkan. Jadi si kewirausahaan melalui faktor kunci 21 tadi dilaksanakan secara penuh, ada standarnya, terus dievaluasi dengan feedback loop untuk continuous improvement. Jadi akan terus mengalami peningkatan gitu si perusahaannya. Nah, eh, caranya tuh sih untuk pakai si CECM tuh alurnya kayak gini. Jadi yang pertama eh, kita ukur dulu atau bisa disebut diagnosa si perusahaan kita tuh udah memetakan si 21 faktor kunci CE tuh sejauh mana, bisa disebar kuesioner gitu ke manajemen dan ke staffnya. Terus habis itu diidentifikasi gap analysis dimensi-dimensi CE dan si 21 KF-nya yang tertinggal atau masih di level 1 atau level 2.
Nah, dari gap analysis tadi kan bisa dilihat hal-hal mana yang masih kurang dari perusahaan kita dan hal-hal mana yang udah baik dari perusahaan kita. Nah, kalau udah tahu mana yang baik dan buruknya, ya kita masuk ke bikin strategi. Kayak kita rancang eh, faktor-faktor apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dipertahankan, itu dibikin strategi aja gitu. Nah, terus kalau strateginya udah ada, ya, kita lakukan transformasi, eksekusi strategi, berdayakan memperbaiki agar semua si eh, faktor kunci yang 21 tadi bisa semuanya masuk ke optimal dan si dimensi CE-nya tuh bisa diterapkan sepenuhnya dengan optimal juga. Nah, siklus ini tuh berulang karena nggak bisa langsung dalam hanya 1 bulan misalnya dari yang awalnya kontraktor perusahaan konvensional langsung bisa ke kewirausahaan. Jadi harus pakai siklus berulang dan trial and error juga. Jadi bisa mungkin tiap bulan atau 3 bulan sekali si perusahaan tuh nyebar kuesioner lagi untuk mengukur lagi sejauh mana kewirausahaan tuh udah diterapkan di perusahaan mereka gitu. Biar ya tiap 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 harinya ada improvement seenggaknya gitu. Intinya kayak gitu. Nah, di sini bisa dilihat matriks penilaian itu kayak gitu. Ini contoh aja sih. Buat si eh, matriks CECM tadi. Jadi kayak nanti di ditulis kayak si faktor kuncinya apa aja yang 21 itu. Terus nanti dipetain di perusahaan kalian tuh si faktor-faktor kunci ini udah di tingkat berapa, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau tingkat 4. Ininya kayak gitu. Udah sih materi hari ini gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kurang jelas? Ada yang mau nanya atau dicukupin aja? Oh, Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya, Bu. Halo, Kenapa? suara saya. Nggak Ya, jelas suaranya. halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, saya izin, Bu. Kalau kasusnya pada perusahaan, dia aset atau asetnya itu, dia tuh minta dari apa namanya, perusahaan lain, surat dukungan itu, menurut Ibu bagaimana di pendapat Ibu? Bentar, aku tadi agak nggak kedengeran pertanyaannya. Bener nggak pertanyaan kalau misalnya si perusahaannya eh, kayak asetnya dari perusahaan lain gitu? Ya, ya, izin, Bu. Jadi, kebanyakannya kita itu, Bu, izin, Bu, ya. eh, Kalau perusahaan-perusahaan itu banyaknya itu minta surat dukungan, Bu. Bahkan ada di satu proyek yang sama, ketika tender, dia surat dukungannya dari 3 perusahaan dari satu perusahaan yang sama, Bu. Misalnya AMP atau matching plan, Bu. Bahkan sampai alat juga, Bu. Mungkin di alat apa namanya? Alat berat, Bu. Mungkin itu aja sih, Bu. Sebenarnya kalau misalnya asetnya dari perusahaan lain itu nggak apa-apa karena kan dalam bentuk bisnis tadi dalam bentuknya bisa juga kita eh, kerja sama orang lain gitu dalam asetnya. Cuman eh, aset itu ditakutkan kayak misal aset alat berat yang kayak gitu-gitunya. Yang penting tuh eh, legal atau enggak, izinnya ada atau enggak. Kayak takutnya misal eh, asetnya alat beratnya minjem dari orang beserta apa sama si operatornya tapi nggak ada legalitasnya, nggak ada izin untuk mengoperasikannya. Atau kayak misal si bisnisnya belum punya izin tapi pakai istilahnya pakai bendera orang lain gitu. Itu juga
agak menyalahi aturan, harusnya sih nggak kayak gitu. Menurutku sih gitu. Atau yang lain ada yang mau berpendapat? Mas Irfan mau ngomong? Aku mau tambah tinggi. Halo Mas, aku pencet ya? Atau enggak? Enggak, yang enggak nanya ya. Tadi Mas yang nanya nangkep nggak ya? Oh, cukup jelas Bu, terima kasih Bu. Suaranya kurang kedengeran sih, tapi ya udah oke. Ada yang mau nanya lagi sebelum dicukupkan? 3 detik gak ada yang nanya dicukupkan ya, karena aku ada kelas lagi selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, diudahin aja lah ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan atau mau diskusi lagi bisa di grup kelasnya juga. Nanti materinya aku share. BTW buat minggu depan udah udah ada jadwal pengganti atau bisa geser ke jam 4-nya nggak ya? Kemarin udah jadi di voting belum ya? Atau nanti aku tanya di grup aja deh. Ya udah, pertemuan hari ini dicukupkan aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kurang jelas, tapi eh, ya bisa ditanyain lagi di pertemuan selanjutnya atau di grup chat. Makasih, aku end ya. Thanks.